Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kedua dalam mata kuliah Mekanika Teknik, yaitu membahas tentang sistem gaya. Yang pertama adalah sistem gaya dua dimensi, sistem gaya tiga dimensi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gaya dua dimensi. Adapun yang akan kita bahas itu tentang gaya, vektor gaya, dan resultan sistem gaya. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang konsep gaya. Apa sih gaya itu? Nah, secara IPA, gaya merupakan tarikan atau dorongan. Nah, adanya gaya maka akan mengakibatkan suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh gaya adalah yang pertama, benda yang semula diam menjadikan bergerak. Contohnya adalah seorang mendorong gerobak yang diam sehingga gerobak tersebut bergerak. Perubahan yang kedua, benda yang semula bergerak menjadi diam. Contohnya adalah mobil yang sedang bergerak lalu direm sehingga mobil tersebut berhenti. Yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah akibat gaya. Contohnya adalah pada peristiwa tabrakan antara dua mobil. Dan yang terakhir, arah gerak benda berubah. Contohnya, saat bola tenis yang sedang dipukul raket akan berubah arahnya. Itulah perubahan-perubahan yang dihasilkan gaya. Nah, gaya memiliki satuan internasional yang dinyatakan dalam satuan Newton. 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Inilah konsep umum dari gaya. Selanjutnya, cara menggambar gaya. Nah, kenapa sih gaya perlu digambarkan? Karena gaya itu merupakan besaran vektor, sehingga memiliki besar dan juga arah. Nah, gaya biasa digambarkan sebagai anak panah. Kita beri nama ujung-ujungnya. Titik O merupakan titik tangkap gaya. Panjang dari OP ini mewakili besar gaya. Dan arah anak panah itu sebagai arah gayanya. Nah, ini sebagai contoh soalnya. Gambarlah diagram gaya yang besarnya 5 Newton ke kanan dengan panjang tiap 1 Newton itu sama dengan 1 cm. Jadi, dari soal itu kita peroleh besar 1 Newton setara dengan 1 cm. Sehingga kita kalau menggambarkan 5 Newton itu setara dengan 5 cm. Maka kita gunakan penggaris untuk menggambarkan gayanya. Kita gambarkan garis lurus dengan panjang 5 cm. Karena di soal mintanya ke arah kanan, maka anak panahnya mengarah ke kanan juga, dan diberi nama besaran F. Karena ini merupakan diagram gaya. Mudah kan? Nah, selanjutnya jenis-jenis gaya. Jadi, gaya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh. Apa sih gaya sentuh itu? Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot dan juga gaya gesek. Lawan dari gaya sentuh itu adalah gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet.
dan juga gaya gravitasi. Nah, pada sebab ini yang sering keluar di soal itu adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek ini merupakan salah satu contoh dari gaya sentuh. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul karena persentuhan antara permukaan dua benda atau lebih. Nah, karena arah merupakan besaran vektor, maka arah gaya gesek memiliki arah. Arah gaya gesek itu merupakan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita gambarkan, ini merupakan bidang kasar. Nah, kita letakkan balok di atas bidangnya. Kemudian ditarik dengan gaya F yang arahnya ke kanan. Sehingga balok tersebut akan bergerak ke kanan. Nah, akibat sentuhan antara benda dan bidangnya, maka ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak, yaitu ke kiri. Materi yang selanjutnya kita bahas adalah tentang resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Nah, resultan gaya merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada benda yang disebut dengan resultan gaya, yang biasa kita simbolkan dengan sigma F. Nah, simbolnya seperti itu. Kemudian resultan gaya tergantung dari arah sejumlah gaya yang bekerja pada benda. Berikut ini adalah aturan dalam perhitungan resultan gaya. Aturan yang pertama, tanda positif atau plus, itu untuk menyatakan arah gaya ke kanan dan ke atas. Sedangkan tanda negatif itu untuk menyatakan arah gaya ke kiri dan ke bawah. Inilah aturan yang kita gunakan dalam perhitungan resultan gaya. Sebagai contoh adalah ketika gaya saling sejajar dan searah. Berikut ini adalah gambarnya. Ketika sebuah benda diletakkan di atas bidang dan ditarik oleh gaya F1 ke kanan dan juga gaya F2 yang arahnya sama yaitu ke kanan, maka untuk mencari resultan gaya berlaku persamaan sebagai berikut. Nah, sigma F adalah F1 ditambah F2. Karena arahnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan. Sehingga ketika kita gambarkan, resultan gayanya adalah seperti ini. Berupa garis lurus ke kanan. Yang besarnya adalah sigma F. Untuk lebih memahaminya, silakan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar balok yang berada di atas bidang. Kemudian balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar F1 itu 5 Newton itu ke arah kiri, dan ditarik lagi dengan gaya sebesar F2 yaitu 4 Newton ke kiri juga. Pertanyaannya, resultan kedua gaya di atas adalah. Nah, kita perhatikan penyelesaiannya seperti ini. Untuk mencari sigma F, itu kan dijumlahkan antara F1 dengan F2. F1 itu arahnya ke kiri, sehingga kita masukkan nilainya negatif 5 Newton. Dan F2-nya negatif 4 Newton, sehingga diperoleh nilai sigma F-nya adalah negatif 9 Newton. Tanda negatif ini menyatakan arah resultan gaya, yaitu menunjukkan arah ke kiri. Sehingga ketika kita gambarkan, maka resultan gayanya berupa garis lurus dengan panah ke kiri sebesar 9 Newton. Mudah kan? Nah, perhatikan ini. Soal yang kedua.
Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah balok yang terletak di atas bidang, sebuah bidang. Balok tersebut ditarik dengan gaya F1 yang besarnya adalah 4 Newton ke kanan dan didorong dengan gaya F2 yang besarnya F2 sama dengan 5 Newton yang arahnya juga ke kanan. Pertanyaannya adalah resultan kedua gaya di atas adalah, ini soal sepele namun banyak yang masih bingung. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita ingat, arah panah dari gayanya. Jadi perhatikan arah panahnya, bukan letak diagram gayanya. Nah, F1 kan arah panahnya ke kanan sehingga nilainya positif. Sedangkan F2 letaknya sebelah kiri namun panahnya juga ke kanan sehingga nilainya juga positif. Jadi sigma F sama dengan positif 4 Newton ditambah positif 5 Newton sehingga menghasilkan positif 9 Newton. Nah, hasil dari positif 9 Newton menyatakan arahnya, yaitu menyatakan ke kanan, sehingga ketika kita gambarkan maka resultan gambarnya merupakan garis lurus yang arahnya ke kanan sebesar 9 Newton. Nah, hati-hati ya, kita perlu cermat. Nah, selanjutnya bagaimana untuk gaya yang saling sejajar namun berlawanan arah? Nah, bentuk dari gayanya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah balok yang ditarik dengan gaya F1 ke kanan dan ditarik pula ditarik dengan gaya F2 ke kiri. Nah, ini kan arahnya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka persamaan resultan gaya yang berlaku adalah sigma F sama dengan F1 ditambah F2. F1 kan ke kanan sehingga nilainya positif F1, dan F2 itu arahnya ke kiri maka diberikan negatif. Maka diperoleh persamaan sigma F sama dengan F1 dikurang F2. Jadi kalau berlawanan itu dikurangi. Nah, kalau kita gambarkan maka resultan gayanya itu mengarah ke kanan. Kenapa? Karena panjang F1 lebih besar daripada F2, sehingga seperti itulah hasil dari resultannya. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, contoh soalnya yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah balok berada pada bidang. Balok tersebut ditarik gaya, yaitu gaya F1 yang besarnya 9 Newton ke kiri dan ditarik juga dengan gaya F2 yang besarnya adalah 4 Newton, arahnya ke kanan. Pertanyaannya adalah resultan kedua gaya di atas adalah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita gunakan persamaan sigma F, yaitu F1 ditambah F2. Karena F1-nya ke kiri, maka kita masukkan nilai negatif. F1 ditambah positif F2. Mana nilai F1 adalah min 9 Newton dan F2 positif 4 Newton, sehingga hasilnya adalah negatif 5 Newton. Berarti arahnya di sini ada tanda negatif, berarti menunjukkan resultan arah gayanya, yaitu mengarah ke kiri. Sehingga kalau kita gambarkan, maka resultan gayanya berupa garis lurus yang arahnya ke kiri sebesar 5 Newton. Mudah kan?
Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Semoga dapat membantu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.